Dia telah memberi kita kesehatan dan kelapangan waktu sehingga kita dapat berkumpul dorongan ini dalam pelaksanaan PKKMB tahun akademik 2021-2022. Selawat berangkaikan salam kita hadiahkan ke arwah junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, yang mana dia telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang yang disinari iman dan Islam. Yang saya hormati Bapak narasumber kita sekaligus dosen kita di sini, yaitu Bapak Haji Japril Abdi Nasution, SE, MSI, dan yang kami banggakan seluruhnya camat-camat kami tanpa terkecuali ya. Baiklah, adapun judul materi kita perguruan tinggi di era revolusi industri 4.0 dan kehidupan kampus pada masa pandemi. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang waktu lagi, langsung saja kita tanyakan kepada Bapak narasumber kita, yaitu Bapak Haji Japril Abdi Nasution, SE, MSI. Kepada Bapak kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu Moderator, Ibu Delita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, salam bahagia, salam sehat buat kita semua. Semangat ya, masih semangat kan? Udah berapa hari ya Pak? Mulai Rabu, Kamis, ini hari ketiga ya. Besok penutupan. Tetap semangat ya. Baik. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai pada hari ini kita semua masih diberi kesehatan ya. Bisa mengikuti apa namanya kalian ini? PKKMB, apa itu? Pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru ya. Jadi setiap mahasiswa yang baru masuk itu akan diberi beberapa apa namanya ya, informasi-informasi terkait dengan kampus. Nah, baik, kehadiran saya di sini sebagai narasumber ya, mewakili ketua gugus, bukan ketua gugus sebenarnya ya. Nanti sampaikan juga ada namanya sekarang satuan tugas ya, satuan tugas penanganan COVID-19 Kabupaten Tapanuli Tengah, yang langsung nanti diketuai oleh Bupati ya, wakil-wakilnya Forkopimda, sekretaris kami dinas, saya selaku sekretaris ya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Tengah. Baik, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Al-Wasliyah ya meminta kepada satuan tugas ya terkait dengan ini judulnya, dari plot judulnya, perguruan tinggi di era 4.0 ya atau 4.0 dan kehidupan kampus pada masa pandemi. Sebenarnya ini sudah dilakukan ya, sudah berlalu kan, sebenarnya pandemi itu sudah melandai ya, kasusnya sudah melandai. Ini sudah kita lakukan sebenarnya di Tapanuli Tengah ini, khususnya di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi ini. Apa peran dari satuan tugas itu ya, Satgas COVID-19 di Kabupaten Tapanuli Tengah? Baik, saya awali dulu dari apa itu perguruan tinggi ya. Ini ada, kalau kata kuncinya ada 3 ini, perguruan tinggi era 4.0 dan pandemi COVID-19 ya. Perguruan tinggi itu memiliki fungsi strategis ya dalam menggali dan mengembangkan potensi manusia untuk diasah dan berkembang menjadi individu berkualitas.
Saat ini perguruan tinggi tidak hanya dalam domain mesin penghasil kelulusan yang cerdas dan siap turun ke dunia kerja, namun ya, pendidikan tinggi harus mampu mencerahkan peserta didiknya, memahami esensi jati diri secara religius, serta mampu berperan berdasarkan akhlak terpuji di dalam masyarakat. Jadi tidak hanya sebagai pencetak yang cerdas, tapi dia harus menghasilkan lulusan-lulusan yang berakhlak, ya, berakhlak yang terpuji, itu dia ya, di dalam masyarakat. Jadi harapan kita tidak hanya intelektualnya, jadi kecerdasan intelektual bagus, kecerdasan emosionalnya bagus, dan kecerdasan spiritualnya. Jadi 3 ya diharapkan di sini. Tidak hanya kecerdasan intelektual saja, itu ya. Jadi kalau bisa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Asosiasi Bolga Tabanan Tengah ini bisa mencetak lulusan-lulusan terbaik ya, terbaik dari sisi intelektualnya, dari sisi emosionalnya, dan dari sisi spiritualnya. Jadi tidak hanya diharapkan dia mampu pintar secara intelektual ilmu-ilmu saja, tapi akhlaknya tidak terpuji, itu juga tidak baik ya. Jadi harus kecerdasan itu meliputi 3 dimensi tadi lah. Kecerdasan intelektual, emosional, bisa mengendalikan emosinya ya, tidak temperamental. Kemudian spiritual ya, yang berakhlakul karimah kalau dalam bahasa apanya ya, yang terpuji. Bisa dia memberikan toladan, contoh di tengah-tengah masyarakat. Itulah harapan dari perguruan tinggi ini ya. Karena ini nuansanya nuansa agamis juga ya. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Al-Wasliyah. Al-Wasliyah itu asosiasinya agamis ya. Nah itu dia ya. Baik, seiring perkembangan teknologi mutakhir saat ini, perwujudan tujuan perguruan tinggi tersebut semakin penting dicapai melalui tantangan yang kompleks. Tidak hanya mahasiswa dituntut memiliki potensi diri sebagaimana telah dijelaskan, namun berlaku untuk semua aktivitas akademik kampus yang kini telah memasuki arena revolusi industri 4.0. Nah, ini jadi tantangan juga dengan berkembangnya teknologi ya. Sekarang ini era 4.0, maka kampus juga harus menyesuaikan. Tuh ya. Apa itu 4.0 nanti kita lihat ya. Revolusi industri 4.0 merupakan perkembangan sekaligus tantangan bagi perguruan tinggi. Salah satu tantangan tersebut adalah kemajuan teknologi informasi berbasis internet yang super cepat ya, yang harus dijadikan sebagai penunjang perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan. Jadi kalau perguruan tinggi itu tidak melek teknologi ya, tahu melek kan? Melek lawannya apa? Hah? Apa? Melek lawannya apa? Melek bahasa apa itu? Melek teknologi katanya. Lawannya buta teknologi ya. Artinya kalau ini dituntut perguruan tinggi harus menyesuaikan. Makanya sebenarnya belajar itu tidak lagi di ruang-ruang kuliah ya, tidak harus di ruang kuliah. Karena dengan kemajuan teknologi ini bisa di mana saja. Ya. Tapi kita harus menyesuaikan sarana prasarana dan perangkatnya. Itu jadi tantangan. Termasuk juga signal ya. Signal apalagi kita tergolong di kabupaten di tingkat 2 seperti ini, di kecamatan, di desa ya. Di ibu kota kecamatan oke ya. Itu signalnya bisa mantap. Tapi kalau di desa, di kelurahan atau di apalah ya, di sudut-sudut desa sana yang tidak terjangkau internet ini akan sulit ya. Makanya kewalahan kita kemarin waktu masa pandemi, ini saya cerita sedikit. Masa pandemi itu pada saat itu kan tidak boleh kontak ya, tidak boleh tatap muka, itu dilarang ya. Karena apa? Karena coronavirus ini yang menularkannya manusia ke manusia. Berbeda dengan sebelumnya ini ya. Sebelumnya ada kasus flu burung kan, itu dari binatang dia. Ya biasanya dia apa di karantina binatang itu ya, bisa dihempang dia. Kalau manusia ke manusia ini kan sulit, dia bergerak terus ya, berinteraksi. Makanya
kemarin itu masa pandemi itu banyak kerugian kita, ya, khususnya terkait dengan sektor ekonomi. Banyak yang tutup, ya, restoran tutup, pariwisata juga tutup, pariwisata, ya, apapun bisnis pada saat itu semua terkendala. Itu aspek ekonominya, apalagi aspek sosial juga terimbas juga, ya. Kita saling berkunjung juga tidak bisa lagi, beribadah juga dibatasi, ya. Jadi semua aspek pada saat pandemi, ya, itu akan terganggu. Demikian juga kehidupan kampus, ya. Pembelajaran di kampus juga terganggu. Itu dia, ya. Baik. Jadi pandemi COVID-19 menjadi problem kemanusiaan yang mendunia. Ya, jadi tidak hanya di Taptek ini, ya, tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Namanya sudah pandemi. Ya itulah, kalau pandemi itu keputusannya sudah dikeluarkan oleh WHO. WHO itu apa? World Health Organization. Jadi bahasa Indonesia apa itu? Betul, 100, ya, Organisasi Kesehatan Dunia. Jadi yang menetapkan itu WHO. Bukan Indonesia, bukan Kabupaten Tapanuli Tengah, ya. Makanya disebut pandemi dia, karena dia sudah masif, sudah menyeluruh di seluruh Indonesia. Dia di seluruh belahan dunia sudah terkena kasus inilah, ya, sudah terjangkit kasus coronavirus DC-19 ini, ya, coronavirus DC-19. Ini tidak diprediksikan, ya, sebelumnya. Munculnya wabah ini seketika menghentikan denyut euforia diskursus revolusi industri 4.0 di Gunung Tinggi, ya, dan banyak seminar pendidikan dan semua sivitas akademik seolah tercengang dan mengalami kepanikan terhadap segala ketidaksiapan sistem sarana dan prasarana Gunung Tinggi yang belum memadai di tengah pandemi COVID-19. Artinya seperti ini, ya. Dengan apa namanya, ya, pada saat muncul ini perkembangan teknologi 4.0 ini, 4.0 ini, atau 4.0 ini, kemudian dihantam lagi. Ini saat-saatnya dia berkembang pesat, kan, teknologi tadi, maka muncul pandemi, ya, muncul pandemi, maka harus menyesuaikan. Gunung Tinggi terkejut di sini, tersentak, ya. Pada saatnya tiba-tiba seperti itu, persiapan tidak ada, ya, maka semua gugup dengan munculnya pandemi ini, ya. Maka pandemi ini banyak merugikan semua pihak, ya, aspek sosial, aspek ekonomi, apalagi, ya, aspek kesehatan, aspek apalagi keamanan juga. Baik, kita bahas satu-satu, ya. Apa itu revolusi industri 4.0, ya? Revolusi industri 4.0 adalah era penerapan teknologi modern, ya, seperti teknologi fiber atau fiber teknologi dan sistem jaringan terintegrasi (integrated network) yang bekerja di setiap aktivitas ekonomi dari produksi hingga konsumsi. Jadi sebenarnya aktivitas ekonomi itu diawali dari produksi, ya, sampai kepada konsumsi. Nanti kalian pelajari itu, ya, kalian kan calon-calon sarjana ekonomi. Jadi untuk mencapai kepada konsumsi ada distribusi, ya. Distribusi itu apa? Penyalurannya, ya. Jadi dibuat, diolah, ya, diproduksi, kemudian disalurkan
untuk dikonsumsi, dipakai. Itulah dia ya. Jadi siklusnya atau fasenya itu diawali dari fase produksi sampai kepada fase konsumsi. Itu ya. Nah itu revolusi. Namanya revolusi itu perubahan dengan cepat, ya. Ada lagi evolusi. Itu beda ya. Evolusi dengan revolusi. Kalau evolusi dia perubahan secara lambat. Kalau revolusi perubahan secara cepat. HP saja, HP tahu kan? Kan udah punya HP semua kan? Dulu namanya BB, apa BB? BlackBerry kan mantap itu kan? Itu top kali dulu kan? Sekarang sudah tinggal dia, ya kan? Sekarang apa yang canggih? Samsung berapa lah? Atau iPhone berapa? iPhone 13, 14, iPhone 14 kan? Cepat sekali kan perkembangannya kan? Dulu kita pakai BB udah bangga kan kita, udah hebat, ya kan? Pakai BlackBerry kan? Sekarang itu sudah tidak ada lagi produknya pun, dan tadi mana-mana. Sekarang Samsung apa namanya itu yang paling canggih kan? Note 20 ya. Jadi begitu pesatnya perkembangan itulah ya, revolusi industri yang 4.0 ini adalah era penerapan teknologi modern seperti teknologi fiber. Jadi di mana ini ya, dan sistem jaringan terintegrasi internet network yang bekerja di setiap aktivitas ekonomi dari produksi hingga konsumsi ya. Itu kira-kira ya. Apa jenis-jenisnya? Ini mungkin kalau kan juga lebih kan kalian udah mulainya lebih melek teknologi ya. Saya kira lebih paham nanti. Tapi saya sampaikan juga sekilas ya. Ada kira-kira 9 ya. Yang pertama itu Internet of Things ya. Yang kedua Big Data. Yang ketiga Augmented Reality. Yang keempat Cyber Security ya, ini pengamanan ya. Kemudian ada Artificial Intelligence ya. Kemudian Additive Manufacturing. Kemudian simulasi ya. System Integration dan Cloud Computing ya, Cloud Computing. Jadi ada 9 ya. Apa itu Internet of Things? Nah, ini perlu kita apa ya? Sudah, kita lanjut ya. Satu kita bahas ya. Internet of Things adalah sebuah konsep ya, di mana suatu objek yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan ya, tanpa memerlukan interaksi manusia. Jadi kita bisa mentransfer data. Kalau dulu kan diantar itu data itu kan, sekarang tidak ya kan. Bisa dia melalui handphone juga bisa share, ada itu apa itu kan, atau dikirim dia ya, tanpa memerlukan interaksi manusia. Salah satu contoh produknya adalah Jarvis. Ini Jarvis juga ya, yang bisa mematikan lampu pada saat sudah pagi hari. Artinya sekarang dengan suara saja bisa mati ya, atau dia dengan hidup sendiri bisa, mati sendiri juga bisa di setel ya. Itulah kira-kira Jarvis itu ya. Itulah canggihnya. Jadi dunia ini pun semacam kampung saja sekarang. Kita bisa berkomunikasi ke Amerika, bisa berkomunikasi ke Belanda, ke Thailand, kemana saja ya, dengan alat komunikasi semacam handphone saja kan, sudah bisa kita berkomunikasi, berinteraksi ya. Lanjut ya. Yang kedua, Big Data. Nah ini sekarang muncul, sering kita dengar Big Data ya. Ini adalah istilah yang menggambarkan volume data yang besar
ya, baik data yang terstruktur maupun data yang tidak terstruktur. Saat ini big data telah banyak digunakan di sektor bisnis, ya, karena dapat membantu menentukan arah bisnis. Dalam dunia perguruan tinggi, big data dapat digunakan untuk mengkombinasikan seluruh data dalam operasional pengelolaan perguruan tinggi, termasuk data-data penelitian, ya, maupun data mahasiswa dan alumni yang telah terserap di sektor lapangan kerja, sehingga ini memudahkan pelayanan informasi perguruan tinggi kepada masyarakat. Jadi ini semacam hard disk besar Pak ya. Hard disk kan menyimpan data itu kan. Jadi ini big data, ya mungkin hard disknya harus sasa ini. Bisa juga ya. Ini semua ada di hard disk itu ya. Kalau apa namanya? Kalau di komputer ini ada hard disk berapa ya. Ada berapa megabyte, gigabyte dan sebagainya ya. Itu ya, yang kedua ya. Yang ketiga, augmented reality adalah teknologi yang menggabungkan benda maya 2 dimensi dan atau 3 dimensi di dalam sebuah lingkungan nyata. Tipe dimensi 3 dimensi ya, lalu memproyeksikan benda-benda tersebut dalam waktu nyata. Ini apa contohnya? Kalian pernah nonton film 3 dimensi kan? Nah, inilah salah satunya ya. Virtual reality namanya ya. Kemudian macam seperti yang main PS5 sekarang ini apa? PS5 kan? Nah ya, kira-kira seperti itu lah ya contohnya ya. Lanjut ya. Kemudian cyber security, ini cyber untuk pengamanan ya, pengamanan kalau ada cyber attack ya, adalah upaya untuk melindungi informasi dari adanya cyber attack atau ada serangan ya, apa namanya itu, alam maya inilah. Cyber attack dalam operasi informasi adalah semua jenis tindakan yang sengaja dilakukan untuk mengganggu kerahasiaan atau confidentiality, integritas, integrity dan ketersediaan atau availability informasi. Jadi ini perlu, karena sementara ada apa hacker ya yang mengganggu kan, melakukan cyber attack ini, perlu ada pengamanan. Di handphone juga harus ada pengamanan, di laptop, di apa lah ya, pokoknya yang memerlukan ada jaringan-jaringan di aplikasi-aplikasi itu perlu cyber security ini ya, untuk melindungi informasi yang ada tadi. Kalau dirusak nanti dia kan, atau dicuri informasi itu akan berbahaya ya. Itu kira-kira ya yang keempat. Yang kelima, artificial intelligence merupakan sebuah teknologi komputer atau mesin yang memiliki kecerdasan layaknya manusia dan bisa diatur sesuai keinginan manusia. Apa ini? Contohnya, ada bisa? Anda tahu? Robotik ya, robot ya. Robot kan ada yang bekerja melayani tuannya, bisa ngambil makanan ya. Sekarang nanti mungkin 5 tahun ke depan mungkin dokter juga tidak lagi berfungsi. Robot yang melakukan operasi juga bisa ya. Bagaimana membedah, bagaimana menjahit, itulah artificial ya, artinya tiruan. Artificialnya tiruan ya. Intelijensia ya, kecerdasan yang ditirukan gitu ya maksudnya ya. Jadi contoh sekarang itu ada robot yang sederhana, robot yang mengangkat barang dari satu tempat ke tempat yang lain, atau robot yang melayani tuannya ya, apa saja mau di setel aja ya, sesuai dengan keinginan manusia itu dia ya, artificial intelligence. Kemudian additive manufacturing, ini merupakan terobosan baru di industri manufaktur yang sering dikenal menggunakan printer 3 dimensi. Jadi sekarang sudah ada, bukan lagi 2 dimensi ya, bukan lagi kertas yang keluar, bisa berbentuk aslinya dia 3 dimensi. Jadi kalau berbentuk botol nanti keluar dia, itu dia ya.
Jadi gambar desain digital yang telah dibuat dapat diwujudkan menjadi benda nyata dengan ukuran dan bentuk yang sama dengan desain sebenarnya atau dengan skala tertentu. Ya sesuai dengan apanya lah ya, apa membuat seberapa besar dia skalanya. Artinya tidak gambar lagi, tapi sudah berbentuk seperti ini mungkin nanti. Nah, kalau ini dia kurang seperti ini gitu. Ini kan 3 dimensi nih, ya. Nah itu dia ya. Ada printer sekarang seperti itu, tapi di sini belum ada. Yang ketujuh, simulation. Ini merupakan operasi dari waktu ke waktu yang dapat digunakan dalam bentuk konteks seperti penggunaan simulasi teknologi, optimalisasi kinerja, simulasi teknik keselamatan, simulasi pengujian, pelatihan dan pendidikan, dan video game. Nah ini kalau klaim ini sudah punya SIM semua, udah kan? Ada simulasinya, simulator juga kan? Ya kan? Bagaimana mengendalikan mobil, belok kanan, belok kiri, artrek. Ini ada ya simulasinya ya. Itu contohnya itu, contoh dekatnya. Simulator namanya ya. Itu pernah kasus di Korlantas, kan pernah ada kejadian ditangkap KPK itu, pengadaan alat itulah, alat simulator dan apa ini, pengujian untuk tes mengambil SIM, surat izin mengemudi itu ya. Itu di jajaran kepolisian kemarin itu kan, beberapa tahun yang lalu lah dekat saya itu. Seperti itu ya. Lanjut ya. Sistem integrasi ini integrasi ya, merupakan rangkaian yang menghubungkan beberapa sistem. Jadi ada subsistem digabungkan ya, baik secara fisik maupun fungsional. Sistem ini akan menggabungkan komponen subsistem dalam satu sistem yang menjamin setiap fungsi dapat berfungsi sebagai kesatuan dari sebuah sistem. Ya, artinya ada beberapa subsistem itu akan digabung cara kerjanya dan menghasilkan sesuatu ya. Jadi fungsinya saling mendukung ya, sub-sub tadi ya. Baik, yang selanjutnya cloud computing, ini yang terakhir ya, adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat pengelolaan data dan aplikasi, di mana pengguna komputer diberikan hak akses atau login untuk mengakses server virtual untuk bisa konfigurasi server melalui internet. Jadi ini sudah dilakukan ya, sudah pengelolaan keuangan. Ada di sini yang apa? Bekerja di apa? Sebagai bendahara atau di BPKPAD. Ada aplikasi SIMDA, SIPD ya. Itu kan yang menggunakan server juga ya. Jadi nanti kepada semua data masuk di server itu ya. Untuk membantu menyimpan data-data ya, dalam hal pengelolaan keuangan, misalnya mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan sampai pertanggungjawabannya ya, laporan pertanggungjawaban. Nah ya, jadi pengelolaan data itu harus menggunakan aplikasi namanya ya, ini dia ya. Baik, kita lanjut ya. Saya ada waktu bukan? Baik, tantangan peluang tinggi di era revolusi industri 4.0 ya. Peluang tinggi ya, dalam hal ini juga STI Asosiasi Volga ya, Tapanuli Tengah dituntut mengantisipasi pesatnya perkembangan teknologi dalam era revolusi industri 4.0 ini ya. Langkah antisipasi dilakukan mencakup penyesuaian kurikulum dengan iklim bisnis yang berkembang. Jadi kalau STI ini tidak mau ketinggalan, dia harus menyesuaikan kurikulumnya ya, dengan apa sekarang yang dibutuhkan, bisnis seperti apa ya. Jadi kalau bisnis sekarang kan sudah belanja juga sudah online ya kan, makanya perlu apa bisnis digital ya, melalui bisa menggunakan itu ya, melalui marketplace seperti apa
Bagaimana kita melakukan pembelian atau membuat usaha di marketplace, nah, ini perlu juga sebagai kurikulum di STI ini kan. Jadi semua hal terdorong untuk kompetitif mengikuti pola perkembangan teknologi informasi. Jadi artinya apa? STI harus bisa menyesuaikan dengan kemajuan teknologi. Kalau tidak mau tertinggal ya dengan perguruan tinggi yang lain. Ya, mungkin itu salah satu, mungkin ada nanti mata kuliah atau apa ya yang bisa mengantisipasi dunia bisnis yang berkembang saat ini. Baik, saya sebagai sekretaris setidaknya kan ini tadi judulnya ada COVID ya, jadi perlu saya sampaikan juga sepintas ya, selain pandang lah ya apa itu COVID ya, bagaimana apa jenisnya ya, apa sebenarnya COVID itu ya, apa COVID-19 itu, nah, ini dia pertanyaannya ya. Ini COVID itu adalah coronavirus disease, itu ya kepanjangannya, merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian di Wuhan, Cina pada Desember 2019. Jadi ini awalnya di Wuhan, ya, COVID-19 ini. Pada saat itu kan ngeri ya kita melihat berita-berita ya di TV ya, ada orang meninggal jatuh bergeletaan kan, ada yang kejang-kejang, ngeri lah ya. Nah itu kemudian diberi nama dia Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2, SARS-CoV-2. Jadi SARS-CoV-1 itu flu burung itu ya. Kalau flu burung kan hanya antara burung dengan burung saja, tidak dengan manusia aja. Ya. Nah ini berkembang dia dengan manusia dan hewan lagi ya. Sudah hewan-hewan, jadi dari hewan itu masuk ke manusia, manusia lagi menularkan kepada manusia ya. SARS-CoV-2 ya. Inilah yang menyebabkan penyakit coronavirus disease 2019 yang disebut dengan COVID-19. Yang singkatannya itu ya. Ada 4 jenis ya, 4 jenis varian COVID-19 di Indonesia. Yang pertama varian alpha ya. Ini gejala yang ditimbulkan oleh varian ini adalah demam, batuk, sesak napas, pusing, mual, ya, nyeri otot, ya. Adapun tingkat penularannya dari varian ini adalah 43 sampai 90%. Jadi ini pun apa namanya, biayanya mahal ya. Untuk bisa menentukan ini harus dikirim sampelnya ke Jakarta ya, bukan hanya di sini, tidak bisa ya. Makanya berkembang di sini kemarin itu otomatis fisik juga terganggu ya. Kalau udah pikiran terganggu, pencernaan terganggu, naik asam lambung, ya kan? Asam lambung, denyut nadi tinggi, detak jantung pun tensi naik ya, jantung pun berdebar-debar. Nah, semua jadi muncul penyakit-penyakit baru lagi ya. Makanya menangkal berita-berita hoax ini salah satu untuk mengurangi tadi itu, mengurangi supaya psikis kita tidak terganggu, kita lebih fit, lebih sehat ya. Kalau pikiran terganggu, otomatis fisik juga akan terganggu. Itu dia ya, itu dia apa yang kata kuncinya. Nah, ini sebentar lalu ya, sekilas inilah keanggotaan Satgas. Ketuanya itu bupati ya, sekarang PJ bupati, wakil ketuanya itu Pemkopimda. Ya, sekretaris dinas perindustrian, tim ahlinya itu ada sekretaris daerah, asisten 1, 2, dan 3. Bidang-bidang ada bidang data dan informasi, bidang komunikasi publik, bidang perubahan perilaku, bidang penanganan kesehatan, dinas kesehatan ya, bidang penegakan hukum dan pendisiplinan, bidang relawan. Ini sesuai dengan SK Bupati Tapalo Tengah nomor 1525 garis miring Disperindak 2002 tanggal 16 Agustus 2022. Ini baru diperbarui lagi. Karena sekarang kan PJ, ya, PJ Bupati. Jadi maka disesuaikan ya. Simpulan, habis gue.
Udah menunggu ya? 2 menit lagi ya. Kesimpulannya, perguruan tinggi era 4.0 ini merupakan konsep transformasi pendidikan tinggi menuju sistem digitalisasi yang ditunjang oleh sistem teknologi virtual yang canggih. Perguruan tinggi yang adaptif terhadap perubahan revolusi industri 4.0 merupakan resistematisasi kurikulum akademik, mendesain kebijakan pengembangan disiplin ilmu dan program studi. Jadi harus dia menyesuaikan ya dengan perkembangan teknologi ini ya. Pandemi COVID-19 merupakan tantangan kemanusiaan sekaligus koreksi terhadap gagasan-gagasan besar sistem teknologi yang dicanangkan institusi pendidikan perguruan tinggi seperti model pembelajaran daring dengan distance learning. Jadi kalau terjadi lagi pandemi, maka proses belajar mengajar perguruan tinggi akan diadakan secara daring ya, atau pembelajaran jarak jauh, distance learning ya, distance learning atau pembelajaran dari jarak jauh ya. Sebagai saran ya, kehidupan perguruan tinggi dalam pandemi COVID-19 harus memperhatikan kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Ada SK 4 Menteri, kemudian surat edaran penyelenggaraan pembelajaran perguruan tinggi ya di masa pandemi COVID, DC Coronavirus DC 2019 tahun akademik 2023 ini harus dipedoman ya. Kemudian ada instruksi Mendagri dan instruksi Bupati Kabupaten Tengah. Saya kira itu aja ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Walaupun ini singkat ya, itulah intinya. Kalau STI tidak mau tertinggal dengan perguruan tinggi yang lain, dia harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan teknologi 4.0 atau 4.0 ini. Dan masa pandemi sudah kita lewati dan sudah dilakukan oleh STI ya. Bagaimana proses belajar pada saat itu ada melalui melalui luring, ada juga offline tatap muka sebagian. Tapi kendalanya kita belum memiliki sarana-prasarana. Jadi pada saat itu dosen juga menggunakan Zoom yang Zoom yang terbatas, yang free ya. Kemudian STI juga pada saat itu menyediakan ada memang Zoom tersendiri ya. Nah, jadi tidak terganggu. Kalau itu kan terbatas waktunya 45 menit, baru di-off lagi, mainkan lagi kan terganggu jadi ya. Mudah-mudahan ke depan pandemi ini tidak terjadi lagi ya. Mari saya mengajak kita untuk hidup bersih, hidup sehat ya, pola hidup sehat ya, dan tetap prokes, protokol kesehatan. Demikian saja, mohon maaf, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Horas Paten. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak yang telah banyak memberikan pemaparannya. Materinya semoga bisa menambah wawasan buat kita semua. Masuklah kita ke sesi tanya jawab. Kalau ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Ada? Pas? Kenapa nggak semangat? Ini kayaknya tidur tadi. Baiklah, saya sebagai moderator, apabila ada kesalahan, saya mohon maaf kepada Allah SWT, mohon ampun. Baiklah, saya sudahi. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.